Sobat Muda, kembali lagi bersama kita di Betri bersama saya Feba dan Kekasih. Kali ini kita mau bahas tentang waktu ya Kak. Kadang kita itu kelupaan dengan waktu. Benar nggak sih Kak? Apalagi dulu kalau zaman remaja ya Kak, musuh bebuyutan kita itu adalah waktu. Karena pasti pulang sekolah itu masih harus les dulu, terus setelah les harus lagi ngerjain tugas lagi dari sekolah, terus malamnya ya udah waktunya tidur. Nah tapi kadang sekarang yang berbeda ya Kak, karena sudah ada namanya gadget gitu ya. Kadang habisnya juga di gadget nih gitu ya Kak. Kadang kalau kita berpikir kalau pagi gitu mau pikir ngerjain tugas aja deh pagi-pagi gitu ya, bangun jam 4 misalkan nih. Ternyata ada notif dari Instagram atau dari TikTok ya Kak. Buka sejam hilang, sejam nggak jadilah ngerjain itu tugas. Betul. Nah itu menjadi persoalan untuk anak-anak remaja juga. Kadang itu siklusnya itu ya seperti itu aja, dan akhirnya jadi stres, jadi jadi ya udah kayak aduh kok waktuku cuma sedikit ya kayak gitu. Padahal semuanya dihabiskan melalui handphone ini gitu ya, atau enggak bisa aja kita main game atau ya lagi main sama teman-teman, itu juga bisa menghilangkan waktu tersebut. Nah, gimana Kak, dari podcast ini kita mau belajar bagaimana kita harus memanage waktu dengan baik. Gimana Kak? Ya bicara tentang waktu ini ya, kadang-kadang kita kayak ngerasa kejar waktu gitu ya. Waktu yang mengendalikan kita ya, bukan kita yang mengendalikan waktu gitu ya. Jadi kadang-kadang pikiran kita kok sepertinya waktu ini seperti barang langka yang sulit untuk dikendalikan gitu ya. Padahal masalahnya adalah kita tuh tidak bisa mengelolanya dengan baik ya, karena seringkali kita itu merasa bahwa kita punya banyak waktu gitu ya, padahal kita lupa bahwa waktu itu terbatas dan prosesnya terus berjalan gitu ya. Makanya kita belum terbiasa mengatur prioritas kita, apa yang harus kita kerjakan duluan, apa yang harus kita lakukan, sehingga hal-hal yang tidak penting sebenarnya malah mengambil jatah waktu yang paling banyak gitu dalam hidup. Seperti tadi yang Feba katakan sudah setting alarm jam 4 bangun kan, jam 4 pagi bangun untuk kerjakan tugas gitu ya. Tapi karena tadi gara-gara lihat notif ya dari Instagram, dari WhatsApp, dari mana saja, katanya cuma sebentar malah kebablasan kan. Nah itu ya. Tapi kita jangan khawatir ya, karena di podcast ini kita akan memberikan beberapa tips lah ya, atau langkah yang bisa kita ambil untuk kita bisa memanage waktu kita dengan baik, sehingga semua hal dalam kehidupan ini bisa berjalan dengan semestinya. Gitu ya. Nah, mengelola waktu itu bukan berarti kita harus menjadi robot gitu ya, yang harus terus bekerja, yang harus terus sibuk, bukan ya. Tetapi dengan kita menguasai manajemen waktu itu, kita akan malah lebih punya banyak waktu luang gitu ya, banyak waktu untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi hobi kita, bersosialisasi, atau bahkan bagi kaum rebahan yang punya banyak waktu untuk rebahan gitu kan. Nah, tanpa rasa bersalah tentunya. Nah, makanya di podcast kali ini kita akan berusaha membantu diri kita sendiri dan juga membantu teman-teman untuk bisa memanage waktu dengan baik ya gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus punya target gitu. Kalau kita tidak punya target, maka ya kita akan selalu berkata bahwa biarlah mengalir seperti air. Padahal air itu kan bisa mengalir kemana saja. Apa iya kita akan ngikutin arus air? Enggak dong, gitu kan. Nah, pokoknya harus ada target yang harus kita capai ke depannya. Kalau misalnya ada target jangka pendek dan ada target jangka panjang gitu ya. Kalau target jangka pendek, contohnya kalau misalnya tugas-tugas sekolah gitu kan. Hari ini sekolah dan kemudian dari sekolah ada PR. Dan targetnya apa? Harus dikerjakan dan bisa mengumpulkan PR itu besoknya gitu ya. Nah, dengan adanya target dan juga tentunya setelah target ada juga waktu untuk rekreasi, maka ada dua hal yang perlu kita perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah membuat jadwal. Ya, kadang-kadang kita
merasa bahwa kalau bikin Ngapain jadwal sih? itu ngapain sih, membosankan gitu ya, atau hidup terlalu kaku gitu ya. Biasanya gini, hidup ini sudah sulit malah bikin tambah sulit lagi dengan jadwal gitu kan. Padahal dengan jadwal itu kita bisa melihat, bisa melis gitu ya, apa aja sih yang perlu kita kerjakan hari ini sehingga tidak membuang-buang waktu kita gitu kan. Nah, atau kita bisa ya itu tadi ya, membuat jadwal dengan menggunakan buku catatan kita, atau menggunakan ini, memanfaatkan aplikasi di ponsel kita. Iya. Jadi ponsel kita ada manfaatnya gitu ya, Iya, selain betul. men-scroll-scroll gitu. Ada kok, ada kayak notes, Iya, terus betul. apa ya namanya, lupa saya. Nah, pokoknya ada Banyak aplikasi lah. itulah ya di ponsel kita, Betul. sehingga itu yang akan mengingatkan kita setelah ini kita mau ngapain, setelah ini kita mau ngapain gitu ya. Jadi kita sudah bisa atur nih, Iya. hari ini berapa jam saya harus belajar, berapa jam harus rebahan, berapa jam harus kemana gitu kan. Jadi hidup kayak lebih teratur dan disiplin gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita memprioritaskan tugas. Nah, ini prioritaskan tugas. Nah, tentunya kita punya banyak tugas nih. Nah, kita harus pakai metode matriks prioritas. Nah, ini kita mau sampaikan bahwa ada 4 kategori ya. Kita bisa mengkategorikan tugas-tugas kita. Yang pertama itu ada penting dan mendesak. Ya. Nah, penting dan mendesak. Ini tugas yang harus segera kita kerjakan, tidak boleh ditunda-tunda gitu ya. Tidak boleh nanti dulu lah gitu kan. Tidak boleh, harus segera ya Atau diselesaikan. enggak kalau biasanya di ponsel merah-merah banget tuh warnanya. betul. Ting ting ting. Nah, ya jadi ini penting dan mendesak. Iya. Jadi ketika Harus. misalnya kita sudah kategorikan dia, maka mau nggak mau kita harus Kerjakan. gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah tugas yang penting tapi tidak mendesak. Ujian sekolah penting nggak? Penting. Penting dong gitu ya, itu penting, tapi mungkin masih ada waktu untuk bisa kita belajar, misalnya 2 minggu setelahnya ada ujian, maka ada beberapa Space waktu ya. iya, space waktu yang bisa kita ambil untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik, atau hal-hal yang lain yang tidak terlalu mendesak, tetapi itu adalah hal yang penting juga yang harus kita kerjakan. Lalu yang berikutnya adalah kita kategorikan tugas tidak penting Tapi dan mendesak. juga mendesak. Apa itu ya? Ya contohnya ada teman yang chat kita gitu ya. Mungkin dia lagi butuh bantuan gitu kan. Jadi mungkin bagi kita ketika lihat ngapain sih, nggak penting banget gitu ya. Tapi buat teman kita penting. Ya ini buat kita mungkin bisa kita tunda dulu kali ya untuk bisa mengerjakan tugas yang lain yang jauh lebih penting gitu kan. Bantuannya mungkin minta jawaban PR gitu kan, itu nggak penting-penting apa, ngapain kan. Kecuali tanya caranya gimana, Ya, ini gimana harus bisa membantu, kerjakan. bisa. Iya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, bisa kita kategorikan di mana gimana. Prioritas. ya. Dan yang keempat ya, kita kategorikan tugas yang tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak gitu ya. Contohnya apa? Ya contohnya ya scrolling HP kita berjam-jam gitu ya. Kalau rekreasi itu penting gitu ya, penting karena Refreshing itu, ya. merefresh Menyegarkan otak kita otak gitu kita. ya, supaya tidak kaku juga dengan segala macam beban tugas-tugas kita, dan beban pekerjaan kita. Tapi bukan berarti kita meluangkan waktu di situ dengan berjam-jam. Iya. Gitu ya, sampai pada akhirnya seperti tadi yang saya katakan di awal, hal-hal yang tidak penting malah mengambil waktu yang lebih banyak dibandingkan kita mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, 2 tips yang kami sampaikan, yang pertama adalah tadi membuat jadwal, dan yang kemudian kedua adalah membuat prioritas tugas. Dengan kita membuat jadwal dan prioritas tugas, kita bisa menguasai atau memanage waktu kita dengan baik, sehingga kita tidak lagi dikejar-kejar oleh waktu, tetapi kita bisa mengendalikan waktu. Sama halnya dengan apa yang firman Tuhan ajarkan juga kepada kita ya, di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8, bisa minta tolong Kayak baca. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah tingkah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya.
pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, penjelasan singkat dari ayat ini adalah di mana ayat ini menggunakan semut sebagai teladan bagi manusia ya. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari semut. Yang pertama itu rajin dan teratur. Jadi semut ini mereka bekerja itu tanpa disuruh, tanpa diawasi oleh pemimpinnya. Jadi mereka disiplin ya untuk terus bekerja, dan ini mengajarkan kita tentang pentingnya inisiatif dan disiplin kita untuk mengatur waktu kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mengajarkan kita bagaimana pandangan kita jauh ke depan. Jadi semua tidak hanya bekerja untuk hari ini gitu ya, tapi mereka menyediakan makanan mereka, roti mereka di waktu musim panas. Jadi ketika musim dingin datang, mereka tidak kesulitan lagi ya. Mereka sudah mengumpulkan makanannya jauh-jauh hari. Jadi inti dari manajemen waktu ini sebenarnya yaitu bagaimana kita menggunakan waktu ini dengan bijak dan bisa mempersiapkan masa depan kita. Kemudian ayat ini juga mengingatkan kita bahwa pemalas adalah orang yang gagal memanfaatkan waktu, gitu ya. Sebaliknya, orang yang bijak adalah mereka yang menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja keras dan mempersiapkan diri sehingga mereka tidak akan kekurangan di kemudian hari. Jadi saya pikir itu, Feba, bagaimana kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu ya. Kita bisa menerapkan apa yang sudah kita jadwalkan ya, dan tentunya diterapkan harus konsisten. Jangan cuma sehari 2 hari, setelah itu bablas sudah hilang gitu ya. Jadi teman-teman coba ya bikin jadwal lagi dan kemudian prioritaskan tugas, maka lihat dalam 1 minggu ini, rasakan perbedaannya ketika kita membuat jadwal dan prioritas tugas atau ketika kita tidak melakukannya, apa yang akan terjadi. Jadi nanti bisa mungkin tulis di kolom komentar gitu ya pengalaman teman-teman setelah memanage waktu dengan baik. Iya, setuju. Mungkin dipikir kalian buat apa sih sekarang ngelakuin, itu juga akan mempengaruhi ke depannya. Kalian semakin, maksudnya di umur kita yang sudah besar-besar gini, itu juga pembiasaan dari kecil dulu ya kan. Jadi nggak apa-apa kalian lakukan sekarang, itu nggak ada ruginya kok. Justru mempersiapkan masa depan yang baik. Iya. Oke, terima kasih Kakak Kasih sudah menjelaskan luar biasa, dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.